kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Gatot Narendra, NPM 2314 07 10 13. saya Sifati Aridanti dengan NPM 2314 07 10 14. Saya Fasya Dara dengan NPM 23 14 07 10 20. Saya Indah Tumadila, NPM 2314 07 10 98. Di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video yang dimana video akan menampilkan alat kontrol matik dengan pH meter. Oh my god. Selamat menonton. Di sini ada rangkuman hasil dari sensor pH, di mana sistem sensor pH ini dirancang untuk mendeteksi dan mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan menggunakan sensor pH yang terintegrasi dengan microcontroller. Data hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan alat ukur pH standar untuk mengetahui kinerja sistem melalui pengujian kalibrasi, validasi akurasi, respons sistem, stabilitas, dan reliabilitas. Dari hasil kalibrasi menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan 0,9933X plus 0,0562 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9696 yang menandakan hubungan linear yang baik antara sensor dan nilai referensi. Nah, sementara itu, hasil validasi menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan 0,9977X plus 0,1229 dengan R kuadrat sama dengan 0,993. Sehingga pembacaan sensor memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi terhadap alat ukur standar. Nah, pengujian akurasi menunjukkan rata-rata akurasi sebesar 100% yang menunjukkan bahwa sensor mampu menghasilkan pengukuran yang sangat akurat. Selain itu, pengujian respons sistem menunjukkan bahwa sensor mampu merespon perubahan nilai pH dengan cepat dan konsisten. Hasil pengujian stabilitas memperlihatkan bahwa pembacaan sensor relatif konstan dengan fluktuasi yang kecil selama pengukuran, sedangkan pengujian reliabilitas menunjukkan hasil yang konsisten dan dapat diulangi. Secara keseluruhan, sensor pH memiliki kinerja yang baik dan layak digunakan untuk pengukuran pH pada berbagai aplikasi. Di sini saya akan membahas mengenai sensor pH, fungsinya, tujuan dilakukannya kalibrasi, validasi hingga uji kinerja dari sensor pH ini. Jadi sensor pH ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nilai pH sendiri itu memiliki rentang dari 0 hingga 14. Di mana pH 7 bersifat netral, pH di bawah 7 bersifat asam, dan pH di atas 7 bersifat basa. Alat ukur pH ini atau sensor pH ini bekerja dengan mendeteksi konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh pengguna maupun sistem kontrol. Nah, dalam bidang pertanian sendiri ini, sensor pH memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas air irigasi dan kondisi tanah. Pengukuran pH yang tepat dapat membantu menentukan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman dapat meningkat secara efektif. Selain itu, sensor pH juga banyak digunakan dalam industri, laboratorium, pengolahan air, serta berbagai kegiatan penelitian lainnya. Nah, tujuan dari pengujian kalibrasi, validasi, dan uji kinerja yang pertama itu untuk mengetahui dan menyesuaikan tingkat ketepatan pembacaan sensor terhadap nilai pH standar
Lalu yang kedua, mengetahui tingkat keakuratan hasil pengukuran sensor. Yang ketiga, mengetahui performa atau kinerja sensor pH dalam melakukan pengukuran. Nah, maka dari itu diperlukanlah sebelum dilakukan pengukuran sensor pH perlu dikalibrasi, divalidasi, dan diuji kinerja agar hasil yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Naikkan tensi, angkatlah topi, minat monggo capi. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Poldanga, dikas poldanga danga, panoku siap nembak, poin kurang ke oya. Dia setelan miskas poldanga, muraiku mengangguk liane bobot onima. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, saya Diva Mahendra, NPM 2314071013. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik dari sensor pH. Sebelumnya saya akan menjelaskan komponen, yaitu yang pertama ada sensor pH. Sensor pH ini digunakan untuk mengukur tingkat keasaman, dan selanjutnya yaitu ada modul relay. Nah, ini modul relay ini berfungsi mengumpulkan dan memutuskan arus pompa, karena pompa membutuhkan arus juga arusnya tidak bisa mengendalikan pompa secara langsung sehingga perlu ke relay. Selanjutnya ada pompa air. Nah, pompa air itu terdapat ada dua yang mendapatkan sumber dari baterai ini, yang masing-masing baterai ini 9 volt. Selanjutnya LCD itu yang hijau itu untuk menampilkan informasi sedang dan menampilkan nilai pH. Selanjutnya ada RTC atau berfungsi menyimpan waktu dan tanggal secara akurat. Selanjutnya ada modul I12C. Nah, modul ini berfungsi untuk selanjutnya RTC ini menyimpan waktu dan tanggal secara akurat. Selanjutnya LED indikator, yaitu yang beberapa yang LED itu sebagai untuk indikator kondisi pada sistem seperti hijau, sistem normal, dan kalaupun merah itu berarti kayak ada sistem yang error. Nah, selanjutnya baterai 9 volt ini sebagai sumber energi atau daya untuk pompa. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang posisi-posisi kabel jumper pada skematik ini. Oke. Yang pertama yaitu kita mulai dari sensor. Nah, sensor ini yang merah ini posisinya ke ground, ke breadboard ini. Kemudian yang hitam ini ke ground. Selanjutnya berwarna hijau itu ke Arduino. Oke, selanjutnya itu RTC yang merah ini dari RTC VCC ini ke 5V. Nah, ini selanjutnya yaitu yang berwarna hitam itu dari ground ke ground, sedangkan yang kuning SCL ke A5. Oke, selanjutnya dari LCD ke Arduino. Oke, yang merah itu ke VCC itu ke 5V, yang hitam itu ground ke ground. Selanjutnya SDA itu ke A4 dan kuning itu SCL ke A5. Selanjutnya mau relay.
Nah, relay ini kita bisa lihat. Oke, yang berwarna ini kita bisa lihat ya. Oke, yang merah ini ke Arduino ke 5V, sedangkan yang hitam ini ke ground, sedangkan yang ungu yang biru itu ke D7 dan satunya itu ke D8. Oke, relay ke pompa. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, baterai plus 9 volt ini ke relay CH1 dan minus ini yang hitam ini ke pompa dan ke pompa 1, dan selanjutnya yang baterai ini kita bisa lihat baterai 9V ke relay CH2 atau pompa 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan alat sensor pH kontrol otomatis. Di sini ada relay dengan dua baterai karena saya menggunakan dua pompa. Di sini ada baterai ABC dengan 9 volt untuk tegangannya. Selanjutnya di sini ada LCD, di sini ada MMC dan RTC. Di sini saya menggunakan LED untuk indikator relay atau pompa ketika basah, on, off, dan asam dan netral. Selanjutnya itu di sini ada MMC, yang dimana MMC itu memiliki 4 pin, yaitu ada MOSI, MISO, CS, SCK, dan juga ground dan VCC. Nah, di sini kita masukkan ke Arduino, dimana pinnya itu ada pin 13, 12, 11, dan 10. Selanjutnya yaitu di sini ada kabel VCC dan ground. VCC dan ground ini sudah saya masukkan untuk MMC, RTC, dan lain sebagainya. Langsung dihubungkan ke, agar bisa langsung dihubungkan ke Arduino saja. Di sini untuk kabel hitamnya itu untuk plus itu di 5V atau V-in, boleh di V-in, boleh di 5V, tetap menggunakan 5V saja. Selanjutnya di sini ada ground, itu tuh ground. Lalu ground yang ada di sini semua itu bakal terhubung karena sudah dihubungkan dengan Arduino. Selanjutnya di sini ada lampu indikator. Lampu indikator saya masukkan dari pin 2 sampai pin 5. Lampu indikator ini untuk mempermudah pembacaan sensor. Ketika dia asam itu berwarna merah, LED menyala, dan ketika basah itu berwarna biru, ketika netral itu berwarna hijau. Selanjutnya di sini ada kabel A4 dan A5, di mana A4 A5 ini dihubungkan di LCD, lalu RTC, dan juga nanti akan dihubungkan ke RTC dan LED saja. Jadi di sini ada relay, yang dimana untuk VCC dan ground itu sudah saya sesuaikan dan sudah dihubungkan dengan Arduino. Di sini ada pin untuk pompanya, kita menggunakan pin 8 untuk pompa kedua dan pin 7 untuk pompa pertama. Lalu di sini ada sensornya, dimana sensor ini ada 3 pin VCC, ground, dan A0. A0
nanti kita hubungkan ke Arduino. Lalu untuk VCC dan ground kita langsung hubungkan ke papan PCB yang sudah terhubung ke Arduino dengan alat-alat yang lainnya. Sisipkan ke ground dan VCC. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintak sensor pH alat kontrol otomatis. Di sini yaitu ada include di sini tuh untuk memasukkan library-nya, dimana di sini ada RTC, lalu ada LCD, SPI dan SD atau memory card. Selanjutnya itu ada hashtag define. Ini itu untuk mengartikan bahwa pH pin itu di A0, pompa asam itu di pin 7, pompa bus pin 8 dan seterusnya. Ini untuk mendefinisikan tiap alat dengan pin Arduino-nya. Ya, selanjutnya itu ada definisi untuk relay on off. Ini untuk indikator relay ketika on dan relay ketika off. Selanjutnya yaitu ada RTC di sini untuk pembacaannya atau objeknya. Jadi nanti nilai dari relay dan sensor itu akan dimunculkan melalui LCD. Selanjutnya di sini ada parameter sensor yang dimana menggunakan float alpha dan EMA untuk mengatur sensornya, pembacaannya itu stabil agar pembacaan nilai pH-nya itu tidak loncat-loncat. Selanjutnya di sini ada nilai kalibrasi terbaru. Ini ada float slope atau intercept. Nah, ini untuk sekiranya dari pH-nya itu dan kalibratornya itu nilainya jauh, jadi dikasih slope dan intercept ini untuk agar nilai pH itu nggak terlalu jauh dengan si kalibratornya. Selanjutnya itu di sini ada nilai validasi regresi, yang dimana validasi regresi ini didapatkan oleh uji kalibrasi dan validasi sebelumnya. Lalu untuk nilai Y X plus AB ini dan R square-nya ini dimasukkan ke dalam sintak untuk dilakukannya uji kinerja. Selanjutnya itu ada set point uji kinerja, yang dimana di sini ada set point-nya ada 8. Untuk set point nanti akan dimasukkan ke dalam LCD juga untuk melihat pada set point berapa sensor itu terbaca. Selanjutnya itu ada void setup, itu adalah perintah awal yang dimana di sini ada pompa, LED dan lainnya itu bekerja, baik LED, RTC, SD card, LCD awal itu mulai bekerja. Selanjutnya di sini ada ganti set point otomatis, yang dimana di sini saya tambahkan agar mempermudah pada saat uji kinerja, yang dimana saya melakukan uji kinerja itu selama 16 jam
tanpa berhenti. Jadi saya membuat perintah ini untuk otomatis setiap 2 jam itu set point-nya itu berpindah setiap tarafnya. Di sini ada float pembacaan pH, lalu ada error, lalu untuk status larutan di sini saya berikan indikator pH di mana kurang dari 6,5 itu asam, lalu pH lebih dari 7,5 itu basa, lalu kondisi netralnya juga. Lalu di sini ada LED asam untuk indikator ketika dia asam, netral dan basa. Selanjutnya di sini ada penampilan LCD dan pengontrol pompa, dan selanjutnya di serial monitor itu ada set point, pH, status, error dan R square-nya itu bakal tampil di serial monitornya. Di sini ada perintah untuk menyimpan SD card supaya data-data yang dilakukan pada saat uji kinerja itu tidak hilang atau bisa tersimpan dan bisa diakses melalui MMC-nya. Selanjutnya yaitu ada fungsi baca pH. Selanjutnya itu ada multi sampling, yang dimana ini adalah rumus untuk pembacaan pH-nya, dan ini pengaturan untuk voltase dan ADC pada modul pH meter pH sensornya. Selanjutnya ada rata-rata, di mana rata-rata ini digunakan untuk mengatur voltasenya pada modul sensor pH. Di sini ada filter EMA juga. Lalu untuk kalibrasi sensor juga digunakan slope dikali EMA plus intercept untuk nilai sensor agar modulnya itu nggak loncat-loncat pembacaannya dan sesuai dengan pembacaan pH meternya. Di sini ada validasi regresi untuk pH final. Di sini ada rumusnya. Lalu batas nilai pH final itu kurang dari 0 itu pH final 0, dan pH final lebih dari 14 itu pH final 14. Lalu ada debug serial, yang dimana isinya itu ada ADC, volt, EMA, dan pH raw dan pH final. Di sini lagi-lagi untuk mengatur dari nilai pH sensornya, untuk mengatur modulnya agar pembacaannya itu tidak loncat-loncat atau jauh dari pH meter yang bakal kita sandingkan untuk melihat apakah sensor ini itu sesuai dengan pH meternya atau tidak. Di sini ada kontrol pompanya, di mana semua relay off dulu. Ketika pompa asam itu relay off, pompa basa relay off pada saat dia netral. Untuk pH terlalu asam, di sini ada pH kurang set point kurang toleransi, di mana pompa basa itu relay on. Lalu untuk pH terlalu basa, yang dimana ini kebalikan dari pembacaan nilai asam. Ketika pembacaan nilai asam di sini itu pH basa yang on dan pH asam itu off. Lalu untuk di basa ini pH basanya itu off dan pH asamnya itu on. Untuk netral ini pada saat kondisi netral, pompa asam dan basa itu off semuanya. Lalu di sini ada LCD. LCD dari baris pertama itu 0,0 pH, nilai pH setting point, dan juga kondisi itu yang dimana asam basa netral tersebut. Ya, selanjutnya itu ada di sini ada perintah SD card, dimana perintah SD card ini untuk menyimpan semua data uji, kalibrasi, validasi pada saat dilakukannya praktikum atau uji alat, dimana ada jam, setting point, pH, status, error, dan R square-nya itu bakal muncul di SD card-nya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, di sini adalah hasil dari proses kalibrasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Nah, sampelnya ini ada pasta gigi, Coca-Cola, asam jawa, sunlight, cuka, pH baut powder, sabun cair, dan deterjen. Nah, dilakukan dengan 3 kali pengulangan dan menggunakan kalibratornya adalah pH meter. Di sini cara membuat grafiknya, pertama kita klik insert, charts, pilih yang ini. Kita klik kanan, select data, aja this di beras. Nah, nilai X-nya itu adalah nilai pH meternya yang sudah dirata-rata dari setiap sampel. Nilai Y-nya adalah nilai sensor pH-nya yang sudah dirata-rata dari masing-masing sampel. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan pada salah satu ini, select right line, linear. Kemudian untuk munculkan nilai R2 nya kita cari lagi ini semua. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out with a light. We gotta scream it out. Ini adalah hasil validasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Ada beberapa sampel yaitu pasta gigi, Coca-Cola, asam jawa, sunlight, cuka, pH baut powder, sabun cair, dan deterjen. Nah, dilakukan masing-masing 3 kali pengulangan. Dengan kalibratornya yaitu pH meter dengan 3 kali pengulangan juga. Nah, ini adalah cara membuat grafiknya.
Pertama kita klik insert, charge, di kanan select data, add, ini validasi RPH. Nilai X-nya itu adalah nilai rata-rata dari setiap belum dari parameternya. Nilai Y-nya itu adalah nilai sensor pH-nya. Oke. Kita kasih nama dulu, yang bawah itu adalah nilai sensor pH-nya. Itu adalah nilai pH meternya. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada salah satu data ini, kita lihat red line, kita bebas mau pilih apa aja, kita ceritakan ini. Nah, di sini nilai Y-nya, Y kali X-nya adalah Y sama dengan 0,9847 dan nilai R kuadratnya adalah 0,9998. Nah, karena ini mendekati 1, kan nilai validasinya ini adalah akurat. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my feet, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan Excel analisis uji kinerja sensor pH di alat kontrol otomatis. Ini saya menggunakan 8 taraf, dimana setiap satu taraf itu dilakukan uji selama 2 jam dan didapatkan setiap satu taraf itu 120 data, sedangkan saya menggunakan delay-nya itu 60. Di sini pada tabel ini ada waktu, pH, setting point, pompa, dan delay. Lalu di sini ada perhitungan RWP, lalu ada keakuratan, nanti lanjut ke stabilitas dan reliabilitas. Untuk
setting point atau taraf pertama itu saya menggunakan setting point 3, yang dimana pompanya itu didapatkan 4.800 kubik dengan nilai on itu 80, pompa on. Lalu di reloknya 1 detik, RWP-nya 0,675 menit dan 40,5 detik. Lalu untuk setting point yang selanjutnya itu menggunakan setting point 4, yang dimana di sini sama kurang lebih dengan setting point 1. Di sini setiap setting point itu dihitung RWP-nya atau akuratornya, dimana RWP itu sendiri adalah rata waktu pengendalian. Di sini ada rumus RWP-nya, yaitu RWP sama dengan sigma n I sama dengan 1 dalam kurung AONI plus delay dibagi n, yang dimana RWP itu adalah rata waktu pengendalian, terus AONI itu aktuator lampu hidup, itu adalah jumlahnya, dan delay itu waktu tunggu. Nah, di sini ada delay waktu tunggu, dan n itu adalah jumlah datanya. Di sini tiap taraf itu ada 8 taraf dengan setting point yang berbeda-beda, dimana di sini langsung mendapatkan hasil setting point 1 itu RWP-nya 40,5, yang kedua RWP-nya 36, setting point ketiga RWP-nya 48, setting point keempat RWP-nya 11,5, setting point kelima itu RWP-nya 26,5, setting point keenam RWP-nya itu 32,5, setting point ketujuh RWP-nya itu 31,5, dan setting point ke-8 RWP-nya itu 30,5, yang dapatkan rata sekitar 32,125. Di sini ada grafik RWP. Selanjutnya yaitu ada akurasi. Di sini ada ketentuan batas nyala pompa dan batas mati pompa setiap taraf setiap setting point-nya. Jadi dari RWP itu, RWP yang sebelumnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan pengukuran sensor, atau bisa dibilang RWP itu untuk pengendalian sensornya, waktu pengendaliannya. Dan di sini ada akurasi. Akurasi itu adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran sensor dengan nilai sebenarnya atau nilai standar. Di sini ada perhitungan. Ini ada setting point, nilai aktual, setting point dikurangi nilai aktual, setting point dikurangi nilai aktual dibagi jumlah data. Sini ada setting point dikurangi nilai aktual dibagi jumlah data, itu dibagi lagi dengan setting point. Dan di sini ada 1 kurangi setting point dikurangi nilai aktual dibagi jumlah data dibagi setting point. Jadi dapatkan hasil 100%, karena data yang saya dapatkan itu tidak jauh dengan pH kalibratornya. Kalibrator itu sendiri itu didapatkan oleh pH meter untuk perbandingan nilai aktual dengan pH meternya, jadi seberapa akurat alat tersebut dibandingkan dengan si pH meter. Selanjutnya yaitu ada stabilitas. Di sini ada 120 data per taraf, yang dimana ada pH, ada kalibrator, ada setting point. Itu sudah tertera, sudah saya masukkan untuk dilihat stabilitasnya. Jadi stabilitas itu adalah kemampuan sensor memberikan hasil
yang tepat, atau hampir sama ketika mengukur sampel yang sama berulang kali dalam waktu atau periode tertentu. Jadi kayak contohnya barutan pH 7 diukur 10 kali dan hasilnya itu selalu sekitar 6,99 atau 7,01. Jadi sensor tersebut memiliki stabilitas yang baik. Sini ada grafiknya, grafik stabilitas, yang dimana di sini ada nilai setting point, garis lurus itu adalah nilai setting point, dan warna kuning ini adalah nilai aktual atau nilai sensor, dan yang warna biru-biru ini itu kalibratornya. Sini surat dapat kita lihat ini setting point 1 sampai 8 itu dimasukkan, lalu kalibrator setting point itu dimasukkan, contoh setting point. Nah, nilai X itu adalah nilai menitnya dan nilai Y itu adalah nilai sensornya. Untuk nilai setting pointnya yang tadi setting point. Untuk kalibrator itu sama, nilai X itu nilai waktunya atau menitnya, dan nilai Y itu adalah nilai kalibratornya atau pH meternya. Lalu dimasukkan, klik OK, dan didapatkan grafik seperti ini. Di sini setting point itu ada karena untuk target nilai yang kita tuju, dimana pompa akan menyelaraskan nilai sensor dengan setting point. Jadi ketika nilai sensor itu di bawah nilai setting point, pompa itu akan kita buat supaya si larutan yang kita ukur itu dapat menuju ke setting point yang kita tentukan, seperti itu. Jadi selanjutnya itu ada reliabilitas. Reliabilitas itu adalah tingkat keandalan sensor dalam menghasilkan data yang konsisten setiap kali digunakan. Artinya sensor yang reliable itu akan memberikan hasil yang hampir sama jika pengukuran diulang pada kondisi yang sama. Lebih seperti itu. Sini ada nilai absolut, rata, standar deviasi, dan nilai reliabilitasnya. Dimana rata itu didapatkan dari hasil sensornya, standar deviasi, dan absolut itu adalah nilai errornya, dan didapatkan nilai reliabilitasnya itu adalah untuk nilai reliabilitasnya itu menggunakan Corel. Terus Corel itu 0,929 5654 589. Lalu untuk rata tiap sampel dan standar deviasi tiap sampel itu untuk taraf 1 itu ratanya 0,2 dengan standar deviasi 0,38921. Untuk taraf kedua untuk ratanya 0,0 dengan standar deviasi 0,01. Lalu untuk taraf ketiga ratanya itu 0,1 dengan standar deviasi 0,0124. Untuk taraf keempat
didapatkan hasil rata 0,1 dengan standar deviasi 0,00816. Taraf kelima itu didapatkan rata 0,1 dengan standar deviasi 0,01412. Untuk taraf ke-6 itu didapatkan rata 0,1 dengan standar deviasi 0,0273. Untuk taraf ke-7 yaitu didapatkan rata 0,1 dengan standar deviasi 0,09477. Untuk standar deviasi yang ke-8 yaitu rata 0,1 dengan standar deviasi 0,0484. Jadi sekian penjelasan analisis uji kinerja sensor pH untuk alat kontrol otomatis. Kalau bisa, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah dilakukannya proses kalibrasi, validasi, dan uji kinerja dari sensor pH ini, maka diperoleh beberapa hasil yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan sensor dalam melakukan pengukuran. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sensor pH menunjukkan kemampuan pengukuran yang baik dan sesuai dengan nilai standar yang digunakan. Proses kalibrasi menunjukkan bahwa peningkatan ketetapan pembacaan sensor, lalu validasi menunjukkan bahwa hasil pengukuran memiliki tingkat keakuratan yang baik, dan pengukuran dan uji kinerja membuktikan bahwa sensor dapat bekerja secara stabil dan konsisten selama proses pengukuran. Nah, oleh karena itu, sensor pH dapat dinyatakan berfungsi dengan baik dan layak digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keasaman maupun kebasahan suatu larutan. Untuk saran dari sensor pH ini yang pertama yaitu untuk menjaga kualitas hasil pengukuran, sensor pH sebaiknya dikalibrasi secara berkala menggunakan larutan buffer standar. Selain itu, perawatan penyimpanan sensor perlu dilakukan dengan baik agar kinerja sensor tetap optimal. Pada pengujian berikutnya, disarankan untuk menggunakan lebih banyak variasi sampel dan melakukan pengukuran berulang sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan representatif. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai kalibrasi, validasi, dan uji kinerja dari sensor pH ini. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.